firman-Nya. Boleh kamu cuma ngomong doang, tapi lakukan itu yang terbaik. Firman Tuhan mengubah hidupku, kuat dalam iman dari waktu ke waktu. Baca, ayo baca firman Tuhan. Lakukan firman-Nya. Gak boleh kamu cuma ngomong doang, tapi lakukan itu yang terbaik. Tapi lakukan itu yang terbaik. Tapi lakukan itu yang terbaik. Cintai firman Tuhan yang bikin aku tumbuh dari waktu ke waktu, bagai sinar mentari terangi hari-hariku dan bikin hidupku penuh sukacita. Baca, ayo baca firman Tuhan. Lakukan firman-Nya. Gak boleh kamu cuma ngomong doang, tapi lakukan itu yang terbaik. Cintai firman Tuhan yang bikin aku tumbuh dari waktu ke cintai firman Tuhan yang bikin aku tumbuh dari waktu ke waktu, bagai sinar mentari terangi hari-hariku dan bikin hidupku penuh sukacita. Baca, ayo baca firman Tuhan. Lakukan firman-Nya. Gak boleh kamu cuma ngomong doang, tapi lakukan itu yang terbaik.
bikin aku tumbuh dari waktu ke waktu, bagai sinar mentari terangi hari-hariku dan bikin hidupku penuh sukacita. Baca, ayo baca firman Tuhan. Lakukan firman-Nya. Gak boleh kamu cuma ngomong doang, tapi lakukan itu yang terbaik. Baca, ayo baca firman Tuhan. Lakukan firman-Nya. Gak boleh kamu cuma ngomong doang, tapi lakukan itu yang terbaik. Firman Tuhan mengubah hidupku, kuat dalam iman dari waktu ke waktu. Baca, ayo baca firman Tuhan. Lakukan firman-Nya. Gak boleh kamu cuma ngomong doang, tapi lakukan itu yang terbaik. Tapi lakukan itu yang terbaik. Tapi lakukan itu yang terbaik.
nasional. Shalom bagi Bapak Ibu semuanya. Shalom. Shalom. Pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita dengan bacaan firman. Sebelumnya saya akan bacakan dari Yakobus 1 ayat ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kebesaran-Mu Tuhan di dalam setiap kami. Kami bersyukur oleh karena penyertaan-Mu. Kami ada hingga saat ini dan kami pagi hari ini akan mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu. Dan setiap anak-anak yang terlibat juga, setiap tim praise and worship, setiap tim multimedia, Azhar, dan bahkan setiap kami yang hadir Bapa. Jangan lewatkan dari kami untuk memuliakan nama-Mu. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, hikmat yang daripada-Mu Allah yang akan senantiasa memenuhinya Bapa. Biarlah Bapa ibadah hari ini dari awal hingga akhir nanti kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ku mau cinta Yesus selama-lamanya. Meskipun badai, kami mau tetap cinta Engkau Tuhan Yesus. Kita akan nyanyikan lagu ini. Ku mau cinta Yesus Tuhan. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita mau lebih lagi mau katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau mencintai-Mu Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Aba, Bapa, Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kami mau mengasihi-Mu Bapa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sama-sama kita mau katakan, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu.
rencana. Lebih lagi katakan ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kami sembah, Kami mau jadi haleluya. kami mau melingkari Kami bersyukur untuk segala kebesaran-Mu Tuhan. Engkau Allah yang baik bagi setiap kami dan sungguh teramat baik. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Kita sambil berdiri katakan shalom. Mari berdiri Bapak Ibu Saudara, kita mau salam kanan kiri, katakan Allah kita Allah yang baik. Mari jadi pelaku firman Tuhan. Ya, kita mau nyanyikan lagu Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan. Sambil samping kanan samping kiri katakan jangan lelah. Sama-sama katakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Sekali lagi, jangan lelah bekerja di ladangnya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tak bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar
bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah Tuhan, tiada lelah bekerja bersama Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Dan tanda-tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar. Mengatakan tanda-tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar. Menjadi siap, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun. Sekali lagi, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Itu tadi penampilan dari anak-anak kita kelas tengah
Ya, semua karena kebesaran Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan memberi yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Dengan kasih kami minta dengan yang bertugas yang akan memimpin di dalam doa. Haleluya. Puji Tuhan, biarlah pada pagi hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Wah, luar biasa, Tuhan menyertai kita, memberkati kita, dan kita telah memberi yang terbaik pada Tuhan. Demikian juga jika saat ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan melalui keuangan yang telah Tuhan berikan pada kita. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Sungguh kami boleh bersyukur Tuhan oleh kebaikan Tuhan yang senantiasa Kau berikan kepada setiap kami, sehingga kami telah menikmatinya Tuhan hingga di pagi yang indah ini. Engkau selalu campur tangan, Engkau selalu perhatikan setiap kami hingga di pagi yang indah ini. Harnas anak-anak kami sekolah minggu yang boleh Kau berkati Tuhan, telah mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Dan kami percaya itu berkenan kepada Engkau, karena kami memberikan dengan ketulusan hati kami pujian penyembahan kami Tuhan. Demikian juga jikalau Engkau telah memberkati kami secara keuangan, jikalau pada pagi hari ini kami hendak memberikan persembahan kepada Tuhan, kuduskan persembahan yang hendak kami persembahkan kepada Tuhan. Baik itu persembahan persepuluhan, sukarela, buah sulung, kami percaya Tuhan akan memberkati, sehingga semuanya itu boleh berkenan pada Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang memegangnya, berkati di dalam penggunaan, sehingga semuanya itu benar-benar berkenan pada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya bahwa Engkau memberkati siap kami, tiada terkecuali, karena kami memberikan semuanya itu persembahan dengan ketulusan setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan ini. Haleluya, amin. Kita akan memberi yang terbaik. Aku senang jadi anak Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan, saya undang untuk Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita mempersiapkan hati kita untuk dapat ditaburi firman Tuhan yang lebih luar biasa lagi oleh pemimpin hamba-Nya. Dengan apa akan ku balas Tuhan segala kebaikan-Mu Tuhan?
setia.
tempat saya persilakan kepada hambanya yang bertugas. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Apakan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dan ku balas segala kasih setia. Engkau akan melihat dan segala tindakan-tindakan Tuhan kami, di mana kami akan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Kami akan menjadi pelaku-pelaku Yesus, ku bersyukur Terima kasih. padamu selamanya. Selamanya. betapa Tuhan telah baik di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan layak untuk kami puji dan kami memuliakan Tuhan. Kiranya segala kebenaran-kebenaran firman-Mu bukan hanya terpatri di dalam hati kami, tapi kami akan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Apapun dan bagaimanapun kebenaran firman Tuhan, biarlah kami berani untuk melakukannya. Tolong kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Setiap orang dapat melihat di dalam kehidupan kami bahwa firman Tuhan ada tinggal di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, bukan kuat dan bukan gagah, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Mungkin Bapak Ibu Saudara kasih akan terkejut kalau saya katakan saya terkenal kalau di Siantar itu, di Sumatera, saya ini orang Jawa. Gak percaya kan? Karena orang selalu panggil saya Pak D. Ya, saya sudah pernah pelayanan di Injili Sepenuh tahun 92 sampai 95. Jadi rasanya saya bukan orang baru, ya, tetapi saya kembali, ya, bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan sesuai dengan tema, lakukan saja. Ya, lakukan saja. Bagaimana kita di dalam melakukan firman Tuhan? Apakah selama ini kebenaran firman Tuhan itu sudah kita lakukan atau kita sama saja pulang bawa beban, pulang dengan kosong? Tapi mulai hari ini belajar melakukannya. Kita akan buka dulu di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-22 sampai yang ke-25. Saya sangat suka untuk kalau kita baca secara responsoria supaya kita dapat melihat dan sambil menikmati kebenaran firman Tuhan. Saya akan baca ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara sekalian, baca ayat yang ganjil, ya. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-22 sampai yang ke-25. Saya akan mulai. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, pelaku firman, dan bukan hanya pendengar. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri.
Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, menjadi pelaku firman Tuhan bukan hanya sekedar melakukan, tapi itu akan mendatangkan kebahagiaan. Sebelum saya melanjutkan daripada renungan firman Tuhan ini, saya mau cerita tentang seorang anak yang sangat-sangat luar biasa. Seorang anak yang benar-benar bisa menginspirasi, dan hal inilah yang membuat daripada kita mempunyai daripada Alkitab bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Jawa, karena inspirasi daripada seorang anak ini. Kira-kira 200 tahun lalu, ada seorang anak namanya Mary Maureen Jones. Seorang anak sudah pasti kecil ya, belum besar. Tetapi dia punya tindakan yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan sangat luar biasa? Ketika di sekolah minggu dia dengar kakak-kakaknya, omnya, tantenya cerita, dia sangat kagum sekali. Kok enak sekali ceritanya. Kemudian dia datang kepada guru sekolah minggunya, om, tante, kak, ceritamu enak sekali. Dari mana ceritamu itu? Oh ada. Ini ada kitab suci. Di sini diceritakan semuanya. Bagaimana Tuhan yang besar, bagaimana Tuhan yang dahsyat melakukan segala perkara-perkara. Anja timbul dalam hatinya, aku harus punya itu kitab suci. Aku harus punya. Kemudian dia coba tabung-tabung daripada jajannya, dan dia tanya, oh Alkitabnya berapa? Oh ini mahal. Mahal ini, dan jarang di sini ada Alkitab. Emangnya berapa? Dia ingat tabungannya, oh saya sudah punya 10.000. Dia kira dia sudah banyak karena dia punya jajan mungkin cuma 1.000. Saya sudah tabung ini uang banyak, pasti aku bisa beli. Bisa segini, dia tunjukkan uang 10.000. Oh nggak bisa. Berapa? Pokoknya mahal sekali. Karena guru sekolah minggunya yakin anak ini nggak mampu untuk membeli. Dia anak seorang miskin. Tetapi Mary tetap punya tekad. Aku harus punya Alkitab. Aku harus bisa baca Alkitab setiap hari nanti saya di rumah. Kemudian dia mulai buka usaha. Kecil-kecil dia sudah pintar untuk buka usaha. Kemudian dia mulai beternak daripada ayam. Telurnya dia jual, makin lama makin besar, makin banyak. Dan dia juga tanam tanaman sayuran. Dan dia jual. Seorang anak kecil mampu bertindak demikian. Bukan hanya sekedar dia dalam impian, dia punya Alkitab, tapi dia berani lakukan. Dan ini yang dikerjakan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya, seperti kemerdekaan Indonesia. Dia lakukan ini dengan ketekunan selama 6 tahun. Seorang anak yang berani mempunyai visi yang besar dan berani mewujudkan daripada visi di dalam kerinduannya untuk menikmati Alkitab. Enggak seperti sekarang Alkitab bisa dijumpai di mana-mana. Alkitab pada itu sangat sulit sekali untuk dia punya. Ketika dia sudah punya uang yang cukup banyak, akhirnya dia katakan, saya mau beli Alkitab. Dia pergi ke kota di desanya, tapi dikatakan, oh enggak ada di sini Alkitab. Di mana ada? Oh di sana, jauh. Kalau saya ibaratkan sekarang ini, itu ada di Tawangmangu sana. Wow, ada sekitar 40 km. Jarak yang jauh, bukan melemahkan semangatnya. Waktu itu belum ada sepeda, belum ada motor, belum ada mobil angkutan.
Jadi itu semuanya harus dijalani. Kalau dia mau punya Alkitab, maka dia harus berjalan sepanjang 4 kilometer. Saya masih ingat ketika saya dulu pelayanan di Lembah Abang, pulangnya saya jalan, pegang gitar, lewat daripada kuburan Benoloyo. Di jalan saya bilang, dalam nama Yesus, di tengah jalan langsung lari. Sakit takut. Saya harus lewat hutan, saya nggak tahu tempat. Tetapi dia punya tekad yang sangat luar biasa. Dia tidak mau dilembahkan dengan jarak yang jauh. Dia tidak mau dilembahkan dengan daripada harga yang mahal. Dia tidak mau dilembahkan dengan segala sesuatunya yang dia tahu saya harus punya. Kemudian dia berangkat. Bayangkan berjalan 40 kilometer. Itu bukan waktu yang cukup dekat, waktu yang sebentar, bukan daripada tenaga yang begitu enak sekali. Saya pernah pelayanan ke Huta Bayu, seringkali angkutan yang saya dapatkan hanya sampai Tanah Jawa. 20 km lagi ada daerah Huta Bayu. Saking hatiku rindu di dalam melayani, saya tidak pernah takut. Saya lihat jam, sudah jam 6:30, jam 8 nanti kami akan pelayanan ibadah kaum muda. Saya tunggu sampai jam 7 enggak ada lagi, saya akan pergi cari tompangan daripada truk-truk yang lewat. Kalau ada yang mau, mereka akan berhenti, saya berada di belakang truknya. Tetapi jika tidak ada, aku harus ambil keputusan. Saya harus berjalan, bahkan berlari, mengejar daripada waktu untuk pelayanan. Sampai di sana selama kurang lebih daripada hampir 1 jam saya berjalan berlari dengan keringatan, masih enggak mandi lagi. Saya langsung ambil gitar, kami menyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Ini Mary juga punya tekad yang sangat luar biasa. Dia berjalan, capek sebentar, dia duduk, jalan lagi. Aku harus punya Alkitab, aku harus punya Alkitab, aku harus punya Alkitab. Sampai di Kota Bala yang dia tuju. Pergi dia ke toko buku, dia tanya, apakah ada Alkitab? Oh ada, tapi sudah pesanan, enggak ada lagi untuk kamu. Wah, mendengar itu dia sangat down sekali. Hanya sambil menangis dia katakan, Om, aku sudah menabung selama 6 tahun. Mencari uang untuk mendapatkan Alkitab ini. Aku berjalan ke Kota Bala ini yang jaraknya kurang lebih 40 km. Hanya supaya aku bisa baca firman Tuhan. Pendeta yang menjual begitu terharu sekali. Akhirnya dia katakan, oke, ini untuk kamu saja. Mary berbahagia, mulai saat itu dia mempunyai firman Tuhan. Tetapi pendeta ini begitu terharu sekali. Hanya dia bawa itu ke dalam sebuah pertemuan, bahkan pencetak daripada Alkitab itu, akhirnya mulailah dibentuk Alkitab untuk semua orang. Bahkan seperti saat ini, Alkitab bahasa Indonesia, bahasa Jawa kita bisa memiliki. Itu karena daripada perbuatan daripada Mary Marwen Jones. Bapak Ibu dan Saudara kasih, apa yang kita lakukan dengan firman Tuhan, apakah kita berani melakukannya dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh? Ataukah kita hanya menjadi penipu-penipu seperti firman Tuhan di dalam ayat yang ke-22. Jikalau engkau sudah mendengarkan firman Tuhan, tetapi engkau tidak melakukannya, engkau sama dengan menipu daripada dirimu sendiri. Berapa banyak yang kita masih untung kalau kita ditipu orang, kita bukan penipu. Saya mengingat mantan gembala di sini, Pendeta Hulus Pardede pernah punya kesaksian ketika pertama kali di Filipina. Dia katanya ketika kecopetan dia pertama kali datang ke Filipina, dia nggak tahu lagi rasanya dunia kiamat bagi dia.
Tetapi dia berdoa seperti ini. Tuhan, aku bersyukur uangku hilang. Dan aku bersyukur bukan aku pencopetnya. Saya ketawa mendengarkan itu. Aku bersyukur bukan aku pencopetnya. Tetapi berapa banyak kita sekarang ini dengarkan firman Tuhan, bahkan ada yang mengatakan amin, amin, pulang ke rumah. Apa firman Tuhan? Pokoknya lucu lah. Kita tidak pernah bisa menangkap pesan-pesan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan atau mungkin ketika kita melakukan daripada firman Tuhan, kita melakukannya setengah-setengah. Ya. Kita tidak berani dengan sebuah komitmen, aku akan melakukan daripada kebenaran firman Tuhan. Berapa banyak firman Tuhan yang kita coba sudah langgar, bahkan kita pulang ke rumah, kita tidak berani untuk melakukannya. Mulai hari ini, ingat, mari melakukannya sekalipun banyak tantangan. Lakukan jangan setengah-setengah, tetapi jadilah pelaku firman Tuhan. Saya punya teman namanya Saud Simajuntak, pernah dia cerita, katanya dia punya teman seperti ini. Ada temanku, dia kenalan dengan seorang gadis. Berteman, akhirnya kemudian mulai mereka kopi darat. Tapi sayang, temanku ini dia punya penyakit kurang vitamin R. Apa itu kurang vitamin R? Nanti. Ya, dia katakan, Dek, ayo Dek, kita ke kafe Dek, makan-makan. Wah, kalau perempuan kalau diajak sudah makan-makan, wah, pengalaman. Ya, kemudian mereka pergi, ya, mereka pergi masuk ke satu warung dan mereka duduk. Kemudian pramusajinya bertanya, Mas, pesan apa? Pesan apa Mbak? Mbaknya pesan, ya, kasih aku mie goreng pakai telur, spesial ya. Minumnya es teh. Kemudian ditanya kepada laki-lakinya, Mas, pesannya apa? Es teh juga. Makanya mie goyeng. Rupanya dia kurang vitamin R, nggak bisa sebutkan R. Si perempuan langsung mukanya, ya, dia malu sekali, makannya jadi nggak selera. Dia tinggalkan setengah, ya. Minggu depannya lagi, si laki-laki, nang Dek, ayo kita makan. Abang punya uang, ya. Si perempuan, nggak mau. Kenapa? Pokoknya aku, isin aku kalau kau. Kenapa? Abang gak bisa bilang R. Kalau mau abang ajak aku, coba dulu bilang mie goreng dengan bagus. Bilang R dengan bagus. Oke, dia kasih tantangan. Si laki-laki ini dengan semangat, dia mulai belajar. Hari demi hari, mie goyeng, sampai kamar mandi pun dia mie goyeng, sampai ganti baju pun dia mie goyeng. Satu kali dia mulai, hari demi hari dia latih, hanya dia bilang mie goreng. Udah bisa. Mie goreng, mulai dan makin lancar hanya dikatakan mie goreng, yes. Dia telepon, Dek, aku tagih janjimu, ayo kita makan. Emangnya abang sudah bisa? Sudah. Coba sebutkan, mie goreng 1. Wes, bangga si perempuan. Ayo kita ke warung yang kemarin. Wah, gonceng dia, parkir dengan apa? Kemudian pramusajinya datang lagi, dia tanya, ya, Mbak mau minum apa? Dia juga pesan. Mas mau pesan apa? Dengan suara yang biasanya kan kalau pacaran kan pelan-pelan suaranya. Ini langsung orang Jawa jadi orang Batak. Mie goreng 1. Si perempuan langsung dengan apa? Langsung pacarku. Wes iso omong R. Minumnya apa Mas? Es jayuk 1. Karena dia
cuma belajar mie goreng, dia nggak belajar es jeruk, dia nggak belajar bilang aja. Belajar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, jangan tanggung sampai firman Tuhan digenapi di dalam kehidupanmu. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, bagi siapa yang melakukan daripada firman Tuhan, pasti akan berbahagia. Siapa mau berbahagia? Jadi jangan sampai hanya cuma mie goreng ya. Lakukan sekalipun dengan penuh pengorbanan seperti Mary Maureen Jones. Engkau bisa menginspirasi banyak kehidupan orang. Jangan takut dan jangan ragu. Percaya dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan ya dan amin di dalam kehidupanmu. Apapun yang terjadi, tetap lakukan, maka Tuhan akan mengerjakan kebenaran firman Tuhan. Bukankah Tuhan sering melakukan daripada perintah-perintahnya, baik kepada 10 orang kusta, dia katakan seperti ini, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Apa itu perintah Tuhan? Itu misi bunuh diri bagi orang-orang daripada kusta pada itu. Kenapa? Hukum pada waktu itu, barang siapa ada orang penyakit kusta, maka dia dilempari sampai mati. Bukannya mendapatkan hukuman, tetapi dia mendapatkan penghargaan daripada pemerintah pada waktu itu. Karena dia menjadi penyelamat daripada kota, menjauhkan daripada wabah penyakit kusta. Tetapi ketika mereka berani melakukannya, walaupun mungkin dengan penuh takut-takut, mereka berjalan bergandengan tangan. Ketika mereka melakukan firman Tuhan, maka di tengah jalan Tuhan menyembuhkan mereka. Jangan pernah ragu, sekalipun itu menentang daripada pola pikirmu, menentang daripada situasi, tetap lakukan karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Belajarlah menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan pernah kau ragukan Tuhanmu. Dia Tuhan yang Allah yang El Shaddai. Dia Tuhan Jehovah Jireh. Ketika engkau berani melakukan firman Tuhan, maka engkau akan bisa mengenal Tuhan dengan lebih jelas lagi, lebih lagi luar biasa, sehingga engkau selalu menyembah Tuhan. Engkau tidak akan sadar air matamu bercucuran karena begitu besarnya dan begitu baiknya Tuhan. Saya mau tutup daripada firman Tuhan dengan sebuah cerita. Ada seorang ibu, orangnya polos, dia anak Tuhan, pekerjaannya menjual tempe. Dan dia bekerja jualannya ke pekan-pekan, cuma sekali seminggu. Ketika itu dia sudah persiapkan daripada dagangannya, dia berdoa, Tuhan berkati jualan saya, buatlah tempe saya ini masak, supaya besok saya bisa jual. Dia pakai pikirannya, ya seperti biasanya, kalau tempenya ini masak, ya saya bisa jual. Tetapi Tuhan punya rencana yang lain. Ketika dia perhatikan malamnya tempenya, waduh, tempeku belum masak. Dia berdoa lagi, Tuhan, aku yakin kuasa-Mu ajaib, besok tempeku pasti akan masak. Kemudian dia tidur. Besok paginya ketika dia angkat daripada tempenya, dia lihat lagi tempenya, tempenya belum masak-masak juga. Dia katakan, Tuhan, masih cuma ini aku minta, matangkan tempeku, kok nggak matang-matang ini. Tetapi dia punya iman, aku percaya mujizat-Mu, tempeku juga akan masak. Dia bawa tempenya, dia letakkan di tempat dagangannya seperti biasanya. Dan sampai di sana dia katakan, Tuhan, aku percaya tempeku ini sudah masak. Dia lihat, loh, kok belum matang? Kalau belum matang,
Mana bisa saya jualan Tuhan? Apa nanti saya makan? Apa nanti bayar sekolah anak? Dia mulai menggerutu dengan Tuhan. Dia tidak berani percaya kepada Tuhan bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dia selalu memakai dengan pikiran-pikirannya. Hanya dia dengan kecewa. Dia duduk di belakang jauh daripada tempenya. Pekannya ini jualannya cuma setengah hari. Jam 11 sudah mulai, 1-2 pedagang sudah mulai mengumpulkan daripada dagangannya dan mengemas untuk mau pulang. Dia mulai komplain kepada Tuhan, dia katakan, Tuhan, aku nggak tahu apa yang salah dengan saya. Kok tempe saya nggak matang-matang ini? Dia sudah mulai kecewa. Tetapi dia tetap punya iman dengan Tuhan. Walaupun dengan kecewa dia tetap belajar, berharap dengan Tuhan. Aku percaya Engkau akan memberikan yang terbaik kepada saya. Dapat jam 12, lewat orang naik mobil, berhenti. Semuanya pedagang sudah pada banyak yang tutup. Semuanya tinggal mengemasi dan masukkan ke mobil dan mereka berangkat. Pengemudi mobil ini platnya plat B. Dia lihat, kemudian sopirnya turun, dia tanya, Bu, tahu enggak di sini ada penjual tempe? Mukanya yang tadi lesu, loyo, langsung twang. Ya, aku penjual tempe. Ayo. Dia bawa ke tempat daripada jualannya dan dia katakan, Tuhan, sekali ini jangan sampai tempe saya enggak matang. Si bapak ini mengatakan, tapi Bu, mohon maaf, aku mau beli tempe yang enggak matang. Wah, langsung mukanya lagi berganti. Dia katakan, Tuhan, jangan matang lagi tempe ini, jangan matang tempe ini. Dia mulai langsung berganti dan dia mulai tidak tidur kalau Tuhan jawab daripada doanya mulai tadi malam. Kemudian dengan takut-takut dia buka tempenya, dia lihat langsung, Pak, masih ada. Ya, tempe ini saya mau kirim ini ke Kalimantan. Ada yang mau berangkat ke sana naik kapal laut, itu mungkin sekitar 2 hari. Ya, ini saya lihat tempe saya belum matang dan ini 2 hari lagi baru matang. Oh, pas sekali. Kalau kayak gitu, aku borong semuanya dan aku berikan bonus kepada dia. Tuhan bisa melakukan yang terbaik bagi kita di luar pikiran kita, asal kita tetap berharap dan mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan. Belajar melakukan firman Tuhan, sekalipun apa konsekuensinya. Karena Tuhan tidak akan pernah mempermalukan daripada orang-orang yang berharap kepada Dia. Percayalah, Tuhan mampu melakukan segala perkara. Haleluya. Waktu Tuhan pasti, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih, ketika engkau di dalam segala permasalahan kehidupan, tetaplah yakin dengan Tuhan. Tetaplah lakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Maka di luar daripada pemikiranmu, Allah akan melakukan yang terbaik di dalam kehidupanmu. Percayalah kepada Tuhan. Dia mampu. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Hanya kita belajar lakukan firman Tuhan, maka kebahagiaan akan ada di tengah-tengah kehidupanmu. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, percaya kepadamu ya Tuhan. ku percaya semua untuk Ajar kami percaya ketika fakta sekalipun bila nanti telah tiba waktumu, ku Ajar kami percaya
tetap melakukan firman Tuhan sampai kami melihat Tuhan yang besar berkarya di dalam kehidupan kami. Kau izinkan Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Biarkan singan menyanyikan pujian ini. Bapak Ibu dan Saudara kasih, apakah engkau mau mengambil komitmen sekarang? Apapun yang terjadi, engkau akan mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau engkau mau, angkat tanganmu kepada Tuhan. Tuhan, seperti Mary Maureen Jones, aku juga akan melakukan firman Tuhan. Apapun yang terjadi, aku akan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupanku. Genapi firman-Mu, kiranya kebahagiaan, kiranya kebenaran firman Tuhan nyatalah di dalam kehidupanku. Aku angkat tanganku sebagai komitmenku kepada Tuhan. Dengarlah doaku. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Buat kita semua yang hadir pada saat pagi hari ini, baik anak-anak sekolah minggu, baik remaja dan orang tua, kesaksian tentang Mary tadi. Dia masih anak kecil, tapi dia kepingin punya Alkitab. Dia menabung dan menabung. Mungkin untuk saat ini yang orang harapkan adalah Alkitab gratis. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, ketika mereka dapatkan gratis dan mereka tidak jaga dengan baik-baik, mungkin yang remaja berkata lebih enak dia Alkitab secara digital, tidak usah bawa berat-berat. Saudaraku yang kasih, saudara punya Alkitab, saudara punya Alkitab digital, tapi pernahkah saudara baca? Pernahkah saudara melakukan apa yang sudah baca? Pada saat ini, hai anak-anak, anak yang cepat membaca adalah anak yang membaca dengan Alkitab. Saya sudah menyaksikan itu mulai saya kecil sampai saya seumur sebegini. Ketika saya arahkan kepada anak-anak, ayo baca dan belajar membaca dengan membaca Alkitab. Orang-orang yang membaca Alkitab itu jauh lebih cepat membaca dengan baik dibandingkan dengan orang yang membaca hanya dengan bimbingan guru dan orang tua. Pada saat ini hanya membaca saja sudah terjadi keajaiban.
hanya membaca saja sudah terjadi keajaiban. Apalagi kalau kita mau melakukan apa yang kita terima daripada firman Tuhan. Saya yakin keajaiban-keajaiban itu akan lebih lagi. Akan lebih lagi. Mari kita semua bangkit berdiri dan katakan kepada Tuhan, aku mau melakukannya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Buat anak-anak sekolah minggu, ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saat ini saat ini saya berjanji, saya berjanji, saya saya akan suka akan suka membaca membaca Alkitab. Alkitab. Saya Saya mulai saat ini mulai saat ini suka suka melakukan melakukan firman Tuhan. firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus kami berdoa. kami berdoa. Haleluya. Bapa di sorga, pada saat ini itu bukan hanya untuk anak sekolah minggu saja, tapi bagi kami semua yang hadir pada saat ini. Firman-Mu ya dan amin. Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika kami membacanya dan ketika kami melakukannya, maka keajaiban demi keajaiban, mujizat demi mujizat kami akan alami dalam hidup kami. Bahwa kami yakin dan percaya firman-Mu tidak pernah gugur dalam nama Yesus Kristus. Dan pada saat ini Tuhan, jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada saat hari ini. Berkati hamba-Mu Pendeta Tarhin Satpardede yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, dan berkati kesehatannya. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan kami, ucapan syukur kami, janji iman kami, persepuluhan kami, untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Khususnya untuk persembahan kedua ini kami akan pergunakan untuk Harnas sekolah minggu, untuk mengembangkan gereja-gereja kecil di pedesaan, untuk mengembangkan Departemen Sekolah Minggu Nasional dan daerah. Biarlah Tuhan memberkati persembahan ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami persilahkan duduk saudaraku. Ya, Bapak Ibu, kita boleh bersyukur di dalam HUT pada pagi hari ini yang nantinya kita akan lomba memeriahkan di dalam HUT Kemerdekaan RI. Namun sebelumnya saya akan membacakan di dalam pengumuman dalam minggu sepekan hari ini, minggu ini. Yang pertama adalah hari Selasa pukul 18
ada doa pelayan yang nanti ditempatkan di TK Siloam, ya, di ruang sebelah. Jadi kepada Bapak Ibu, kenapa diajukan hari Selasa? Karena hari Jumat nanti ada ajang kreasi PPA, jadi tetap kita ada doa pelayan di hari Selasa, ya. Sedang yang kedua, hari Rabu pukul 18.30 ada pemuritan SPKS di gereja kepada Bapak Ibu dan saudaraku semuanya untuk boleh senantiasa mengikuti pembelajaran SPKS gitu ya. Ada tugas-tugas di situ, lakukanlah semuanya itu dengan setia, pasti Tuhan akan memberkati dan menjadikan kita semuanya pengikut Kristus yang sejati. Yang ketiga, hari Kamis ada di wilayah masing-masing KKA, jadi tidak diliburkan ataupun kita tetap ada persekutuan di dalam KKA. Jadi ketua KKA silakan mengingatkan kepada anggotanya, demikian juga setiap jemaat yang belum bergabung sangat kami harapkan untuk bisa bergabung di KKA yang terdekat. Yang sudah jangan sampai bolong jikalau tidak ada sesuatu hal, ya. Tuhan pasti akan memberikan sesuatu yang luar biasa kepada kita. Haleluya. Demikian juga di dalam ibadah Minggu Raya. Pagi itu jam 6.30, ibadah raya sekolah minggu yang kalau saat ini sudah digabungkan di dalam ibadah pagi karena ada Harnas. Dan selanjutnya nanti ada perayaan ataupun memeriahkan di dalam HUT, jadi nanti ada lomba-lomba di seluruh usia gitu ya. Ibadah sore ditiadakan, nanti ibadah sore ditiadakan. Yang selanjutnya itu Sabtu Ceria sudah dimulai kembali, itu di rumah Ibu Gembala di Martaudan. Jadi kepada orang tua yang telah putra-putrinya untuk setia mengikuti Sabtu Ceria, silakan untuk boleh senantiasa support putra-putrinya dan hantar putra-putrinya. Jikalau tidak bisa menghantar, menghubungi di dalam pelayan ataupun di dalam family, sudah ada grupnya. Jadi kami sangat mengharapkan supaya putra-putri kita sedini mungkin boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Yang terakhir, karena cuaca yang berubah-ubah, kami harapkan jemaat yang influenza maupun batuk boleh senantiasa menjaga kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker supaya tidak menular kepada yang lain. Karena ini musim dengan sedemikian rupa, jadi kami sangat mengharapkan untuk kita saling menjaga di antara satu dengan yang lain. Ini pengumuman dari gereja kita, biarlah Tuhan boleh memberkati sehingga semuanya itu berjalan dengan baik, ya. Saya persilahkan untuk selanjutnya di dalam acara Harnas Sekolah Minggu di pagi hari ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Hari pertama berfirmanlah Allah, "Jadilah terang." Lalu terang itu jadi. Pada hari kedua berfirmanlah Allah, "Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air." Dan hari ketiga, lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji,
segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuhan di bumi. Kemudian pada hari keempat, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Lalu pada hari kelima, berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Dan kemudian di hari keenam berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Jemaat GSJA Injil Sepenuh Surakarta, demikianlah penampilan anak-anak TK dan PAUD Sekolah Minggu Ceria GSJA Injil Sepenuh Surakarta. Aku bisa. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Izinkan kami keluarga besar Sekolah Minggu Ceria GSJA Injil Sepenuh untuk sedikit bersaksi tentang siapa sih kami begitu ya Bapak Ibu.
Sebelum itu, izinkan saya untuk menyiapkan pasukan saya. Salah, bukan pasukan saya, Deng, tapi pasukannya Kristus. Sebentar ya. Halo, sudah siap? Pasukan Kristus. Oke, wah. Bapak Ibu, bagaimana pasukannya Kristus yang di depan ini? Luar biasa, terima kasih. Ini kami, keluarga besar Sekolah Minggu Ceria GSJ Injil Sepenuh, ingin bersaksi. Karena kebetulan hari ini kami sedang merayakan Hari Anak Nasional. Sebelumnya memang Hari Anak Nasional itu kan bulan Juli ya Bapak Ibu. Tapi kami menyiapkan dulu amunisi kami yang sekarang sudah bisa Bapak Ibu saksikan hari ini gitu. Dan kami mengajak Bapak, Ibu, serta saudara, kakak-kakak yang ada di sini untuk mendukung kami, untuk mendukung anak-anak ini supaya bisa bertumbuh di dalam Tuhan, bisa menjadi pasukan-pasukan Kristusnya yang luar biasa begitu ya. Dan bagi Bapak, Ibu, saudara yang masih punya keluarga, mereka masih dalam usia yang masuk dalam sekolah minggu, baik itu dari balita, kami masih punya pasukan balita-balita Bapak Ibu, itu sudah ada yang digendong itu ya. Terus sampai kelas 6, begitu kami mengajak mereka ataupun Bapak Ibu Saudara untuk mengajak, mengantar mereka, menemani mereka untuk bersama-sama bergabung dengan kami, bertumbuh, belajar firman Tuhan bersama begitu ya Bapak Ibu. Dan sekarang kami menyiapkan pasukan ini untuk sesuatu yang luar biasa. Monggo Kak Eli. Ya, tiba kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang untuk semuanya bangkit berdiri, kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan bersama anak sekolah minggu Injil Sepenuh Ceria dengan lagu Harnas Sekolah Minggu. Firman Tuhan yang bikin aku tumbuh dari waktu ke waktu, bagai sinar mentari terangi hari-hariku dan bikin hidupku penuh sukacita. Lakukan firman-Nya.
Terima kasih untuk anak-anak sekolah minggu yang sudah memberikan penampilannya. Iya. Oke Kak Rudy. Iya. Tadi itu penampilan dari semua kelas sekolah minggu ya Kak Eli? Dari kelas kecil belum sekolah sampai dengan kelas 6. Iya, luar biasa karena biasa. tuntunan Tuhan semuanya ini bisa berhasil. Spoiler, sebenarnya persiapan ini cuma 2 minggu. Ya. Wow, 2 minggu luar saja biasa. Bapak Ibu. Itu karena tuntunan daripada Iya, Tuhan. iya. Nah, hari ini bukan hanya kita melakukan harnas dan ibadah Bapak Ibu, kami juga akan penyerahan dari anak sekolah minggu yang sekarang usianya sudah masuk ke SMP, masuk ke tunas remaja, ya. Jadi kita mau panggil anak-anak kami yang masuk sekarang di usia SMP, silakan masuk ke dalam. Untuk Daniel, Clarissa, Aurel, Risa dan Juan. Sini. Ya, ini Bapak Ibu anak-anak kami yang graduate ya. Kalau di sekolahan itu pakai toga ya. Kalau kita nggak pakai toga gitu ya. Ada Daniel, Aurel, Clarissa, Risa, Juan. Nah, mereka ini kami akan serahkan ke pihak remaja. Kami panggil ketua sekolah minggu dan juga koordinator remaja untuk datang ke tempat ini. Silakan. Kami berikan tempat dan kesempatan. Iya. Bisa mungkin ada prakata ya dari kedua pihak ya. Monggo. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa hari ini ya. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya juga ngomong lagi. Jangan bosan-bosan nggih. Yang pertama untuk anak-anak, terima kasih Mas, Mbak gitu ya, sudah bertumbuh, sudah rajin, sudah jadi anak-anak Tuhan yang cantik dan ganteng. Terima kasih gitu ya. Tetap rajin, tetap semangat untuk kalian bertumbuh. Selamat menikmati rumah baru kalian di Tunas Remaja bersama dengan kakak-kakak kalian gitu ya. Selamat menemukan semangat kalian untuk melayani gitu. Yang kemarin sudah dilatih untuk belajar melayani, silahkan berpraktekkan itu dengan kakak-kakak kalian gitu ya. Terus yang kedua, saya juga berterima kasih untuk Bapak Ibu dari anak-anak ini. Terima kasih berkat bimbingan Bapak Ibu yang rela nganter gitu ya, dari yang kecil sampai gede, menemani mereka bertumbuh bersama-sama dengan kami keluarga besar Sekolah Minggu Ceria GSJ Injil Sepenuh. Terima kasih. Selamat untuk mengantarkan anak-anak ini ke rumah yang baru begitu ya. Tetap setia untuk mengantar, menemani mereka bertumbuh bersama-sama dengan Tuhan. Dan yang ketiga, izinkan saya juga berterima kasih kepada guru-guru sekolah minggu juga Gembala Sidang karena sudah berusaha bekerja dengan tak lelah untuk menemani mereka bertumbuh begitu. Dan yang terakhir, kami akan serahkan anak-anak ini, Mas Mbak yang ganteng ini kepada keluarga besar Tunas Remaja GSJ Injil Sepenuh, kepada koordinator, sambut mereka untuk bisa masuk ke rumah yang baru dengan penuh sukacita gitu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Mbak Novi yang sudah memberikan kesempatan buat saya secara pribadi. Hai teman-teman, iya. Kalau belum kenal sama Mbak Devina, ya ini Mbak Devina. Nanti selamat berproses bersama dengan kakak-kakak dan teman-teman. Saya menyebut kalian dengan teman-teman ya, karena nanti kita akan berproses bersama di Tunas Remaja, di kaum muda, dan saya harap teman-teman nanti bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Mungkin nanti di sekolah minggu dengan di remaja akan banyak yang berbeda, dan teman-teman saya percaya kalian akan menjadi anak-anak muda yang akan dipakai Tuhan dengan lebih dahsyat lagi. Bisa lihat kakak-kakak yang sekarang melayani kaum muda di tempat ini. Kalau kalian mau bersama-sama bertumbuh, pasti nanti kalian akan dipakai Tuhan. Apapun yang menjadi talenta sekarang saat di sekolah minggu, percaya nanti pasti akan dikembangkan Tuhan. Amin. Dan tentunya
itu akan butuh respon yang tepat dari teman-teman kelas 6 yang sudah sekarang kelas 1 SMP ya. Kalau responnya tidak tepat, saya nggak yakin talenta kalian akan dikembangkan Tuhan. Kalau responnya tepat, pasti nanti kalian yang sekarang ini mungkin hanya bisa jadi choir, percaya nanti pasti akan dijadikan Tuhan berkat yang luar biasa. Amin. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat datang di Pucuk Harum kalau kami menyebutnya ya. Kenapa itu nanti namanya bisa Pucuk Harum? Nah, Bapak Ibu Saudara perlu tahu, kaum muda remaja di tempat ini itu kami menyebutnya grupnya Pucuk Harum yang awalnya dulu dimulai dari pelayanan di sekolah minggu. Kalau kita lihat tunas daun itu dipucuk ya, dipucuk, dia muda tetapi yang kita lihat dari tunas yang muda itu akan menjadi sebuah daun yang segar yang bisa dinikmati banyak orang, menjadi sesuatu yang berharga. Dan itulah anak-anak muda di tempat ini. Meskipun mereka muda-muda tetapi kalau diolah dengan benar mereka akan menjadi sesuatu yang berharga. Nah, terima kasih, Tuhan memberkati. Iya, gak cuman penyerahan anak sekolah minggu ke remaja, kami juga ada kenang-kenangan dari sekolah minggu. Kami minta Ibu Gembala untuk menyerahkan ke anak-anak kami. Ada sedikit kenang-kenangan dari sekolah minggu, ya hanya yang kecil saja untuk bisa diberikan kepada anak-anak. Oh, Ibu Gembala juga mau ngomong. Oke. Mungkin ketika kalian masuk di sekolah minggu pada usia 3 tahun. Tapi sekolah minggu yang sekarang usia 5 bulan pun sudah masuk sekolah minggu. Karena yang jadi anak sekolah minggu bukan hanya anaknya saja tapi orang tuanya juga ikut, saya lihat. Mulai usia 0 tahun sampai sekarang mungkin 12 tahun ya. Ya, saya melihat luar biasa anak yang ada berdiri sekarang ini. Daniel contohnya ini anak yang aktif di Menara Doa Kota. Kecil-kecil begini sudah jadi pendoa ya. Terima kasih. Bukan hanya untuk gereja mereka berdoa, ada Clarissa, ada Aurel. Mereka-mereka ini adalah pendoa-pendoa untuk Kota Solo juga. Terima kasih banyak. Benih yang sudah ditabur di sekolah minggu, lanjutkan. Bukan hanya dalam doa tapi banyak talenta yang bisa kalian terima dari Tuhan. Nah, ini ada sertifikat kelulusan daripada sekolah minggu GSJA Angel Sepenuh, dan pajanglah ini di kamarmu, satu kebanggaan bahwa kamu lulus dengan baik di sekolah minggu GSJA Angel Sepenuh. Kami persilakan untuk dibagi oleh ketua sekolah minggu. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan berlutut, kita akan mendoakan mereka. Mari semuanya orang tua arahkan tangan. Silakan berlutut sayang. Ya. Semua guru sekolah minggu dan ada di belakang mereka dan orang tua arahkan tangan kepada mereka. Kita akan bawa mereka kepada Tuhan supaya Tuhan memampukan mereka dalam pertumbuhan mereka selanjutnya. Bapa di sorga, kuserahkan seluruh anak ini ke dalam tangan-Mu. Ada Daniel Messi, ada Aurel, Clarissa, Risa, dan Juan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tumbuh kembang anak ini kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Mampukan mereka hidup beradaptasi dengan remaja pemuda, dan kami berdoa supaya mereka mendapatkan lingkungan yang baik, sebab pergaulan yang baik akan memberikan pertumbuhan yang baik buat anak-anak kami ini. Berkatilah dan berikan hikmat kepada orang tua mereka. Kami tahu usia remaja adalah usia di mana anak-anak ingin tahu jati diri mereka,
Tapi mereka mengambil pergaulan yang baik supaya mereka mendapatkan jati diri yang baik juga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tumbuh kembang anak kami ini dalam tangan. Berikan hikmat kepada pembimbing-pembimbing remaja pemuda, sehingga mereka Tuhan tetap di dalam arealnya Tuhan, dalam pelukannya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami persilahkan kembali ke tempatnya. Kita tetap berdiri, saudara kasih dalam nama Tuhan. Terima kasih buat Pendeta Tarhinsat Pardede yang sudah melayani kami. Tuhan memberkati. Terima kasih buat guru-guru sekolah minggu yang sudah membina anak-anak. Tuhan juga memberkati semuanya guru-guru sekolah minggu, apalagi usia-usia kecil, karena mereka bukan hanya mengajar anak sekolah minggu, tapi ada ibu-ibunya di sana. Ya, puji Tuhan, tadi kita sudah lihat anak dan ibu tampil ke depan. Kok gak ada bapaknya ya? Dalam pikir saya tadi, kok bapaknya orang enak ya? Malah kalau misalnya tadi bawa bunga ikut bapaknya, luar biasa kan? Jadi saudara yang kasih dalam nama Tuhan, terima kasih buat semuanya yang melayani pada saat pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapa di surga, mari Engkau memberkati seluruh sidang jemaat yang hadir pada saat pagi hari ini, mulai usia anak sekolah minggu, remaja pemuda, dan orang tua. Bapa di surga, berkatilah kami semuanya yang hadir pada saat ini. Berkati keluar masuk kami, berkati adonan kami, diberkatilah Tuhan seluruh pekerjaan, usaha dan pendidikan daripada anak-anak Tuhan. Diberkatilah buah kandungan daripada anak-anak Tuhan semuanya. Kami serahkan Tuhan, Kau jagai dan pelihara kami tetap sehat dalam pemeliharaan dan penjagaan Tuhan. Diberkatilah juga pelayanan daripada hamba-Mu Tarhinsat, keluarganya, dan demikian juga Tuhan Kau memberkati apapun yang dikerjakan tangannya berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan Engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang dan sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput orang kudusnya.